Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Amazing. Before that, I wanna introduce myself. My name is Miranda Anastasia. I'm from Faculty of Forestry, Mula Warman University. Saya akan merepresentasikan penelitian dari Gali Dian Pratama dengan judul Kualitas Wood Plastik Komposit dari Kayu Sengon berdasarkan komposisi rasio campuran plastik limbah polipropelin dan biji plastik polietilin. Latar belakang, satu, persediaan kayu semakin menipis dan diperparah adanya penjarahan hutan. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut yaitu mensubstitusi penggunaan kayu. Yang kedua, dalam upaya mengurangi limbah plastik dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan membuat papan, yaitu wood plastic composite. Kemudian, kayu bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan, mengurangi densitas, dan juga biaya per unit volume, sedangkan plastik sebagai matriks. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio campuran plastik limbah polipropelin PP dan biji plastik polietilin PE terhadap kualitas papan plastik dari serbuk kayu sengon atau Palkataria molucana. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberi informasi dan data mengenai rasio campuran terbaik dari plastik polipropelin dan polietilin terhadap kualitas wood plastik komposit. Tinjauan pustaka, pengertian papan plastik. WPC merupakan singkatan dari Wood Plastic Composite, yaitu suatu produk komposit yang ramah lingkungan yang merupakan penggabungan antara serbuk kayu sebagai pengisi atau pilar dengan plastik termoplastik sebagai matriks. Komposit kayu merupakan istilah untuk menggambarkan setiap produk yang terbuat dari lembaran atau potongan-potongan kecil kayu yang direkat bersamaan. Penambahan pilar ke dalam matriks bertujuan untuk mengurangi densitas, meningkatkan kekuatan, mengurangi biaya per unit volume. Dari segi kayu, adanya matriks polimer di dalamnya, maka kekuatan dan sifat fisiknya juga akan meningkat menurut Han 1090 dalam Mu'ad 2016. 2. Keunggulan dan kegunaan WPC. Keunggulan produk WPC yaitu biaya produksi lebih murah, bahan baku melimpah, fleksibel dalam proses pembuatan, kerapatannya rendah, lebih bersifat biodegradable, memiliki sifat-sifat yang lebih baik dibandingkan bahan baku asalnya, dapat diaplikasikan untuk berbagai keperluan. Beberapa contoh penggunaan ini yaitu komponen interior kendaraan seperti mobil, kereta api, pesawat terbang. Untuk perabotan rumah tangga, komponen bangunan, jendela, pintu, dinding, lantai, dan jembatan menurut Febrianto 1999 dalam Mu'ad 2016. 3. Limbah kayu. Limbah dari hasil industri atau waste penggergajian adalah kayu yang tersisa akibat proses penggergajian yang menurut bentuknya dapat berupa serbuk gergaji, sawdust, sebetan, slab, potongan-potongan, trims, dan serutan shaping. Menurut Truhendi 1976 dalam Amila 2005, karena limbah dari hasil penggergajian cukup besar dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan papan plastik komposit. Besarnya sisa atau limbah kayu sangat bervariasi dan tergantung tiap mesin dan kecepatan pengerjaannya. 4. Risalah plastik. Plastik merupakan suatu bahan polimer yang tidak mudah terdekomposisi oleh mikroorganisme pengurai karena sifat-sifat khusus yang dimilikinya, yaitu suatu polimer lantai panjang sehingga bobot molekulnya tinggi di mana atom-atom penyusunnya saling mengikat satu sama lain. Plastik termoplastik. Termoplastik adalah plastik yang dapat dilunakkan berulang kali atau recycling dengan temperatur tinggi atau panas. Bahan-bahan yang termasuk termoplastik antara lain 1. Polietilin PE dapat dibagi menurut massa jenisnya menjadi dua jenis, yaitu low density polyethylene LDPE dan high density polyethylene HDPE. 2. Polipropelin PP merupakan pilihan bahan plastik terbaik dan paling aman, terutama untuk tempat makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan, tutup botol, kap plastik, mainan anak, botol minum, dan yang terpenting pembuatan botol minum untuk bayi. Plastik thermosetting merupakan jenis plastik yang tidak bisa didaur ulang atau dicetak lagi. Pemanasan ulang akan menyebabkan kerusakan molekul-molekulnya. Contoh dari thermosetting adalah nilon, selulosis, teflon, PVC, dan asetal.
Risalah jenis kayu sengon yaitu penyebaran tempat tumbuhnya, mampu beradaptasi dari berbagai jenis tanah, karakteristik silviculturnya yang bagus, dan kualitas kayunya dapat diterima di industri padat dan kayu. Kemudian karakteristik kayunya itu kulit luar berwarna putih, dapat dilihat pada gambar di samping, atau coklat muda. Warna kayu gubal umumnya tidak berbeda dengan kayu terasnya. Kemudian tekstur agak kasar dan merata dengan arah serat lurus. Metode penelitian yang pertama itu, penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, 1 bulan untuk studi literatur dan persiapan bahan, 2 bulan untuk pembuatan pengujian papan komposit plastik, dan 1 bulan untuk pengolahan data dan penyusunan skripsi. Di penelitian ini dilakukan di Laboratorium Industri dan Pengujian Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Mula Warman. Ketiga itu, bahan sebagai pilar berasal dari serbuk gergajian kayu sengon yang diayak, sedangkan sebagai matriksnya digunakan limbah plastik polipropilin PP dari limbah gelas plastik air mineral yang diperoleh dari hasil pengumpulan, dan biji plastik polietilin PE yang dibeli dari pabrik PT Sumber Plastik Sidoarjo. 4. Alatan bahan baku ayakan, terpal, karung, plastik open, neraca, penimbang, ember, dan gunting. Peralatan pembuatan papan komposit dengan ukuran 32 cm x 30 cm x 0,6 cm, stik pembatas, aluminium foil, mesin pres, siempelkam, dan gergaji bundar. Peralatan pengujian sifat fisika dan mekanika open, desikator, bak rendaman, universitas testing, mesin UTM, neraca, penimbang, dan kaliper. Persiapan bahan baku untuk kayu sengonnya itu diayak menggunakan ayakan dengan ukuran 40 dan 50 mes, di mana serbuk yang dipakai adalah serbuk yang lolos dari ayakan berukuran 50 dan bertahan di ayakan 50 mes. Serbuk sengon dalam keadaan kering udara atau kadar air sekitar 10-14%. Kadar air serbuk ditentukan dengan cara menimbang berat serbuk sebelum dan sesudah di open pada suhu 103 +- 2 derajat Celcius selama 24 jam. Kadar air dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu berat awal kering udara serbuk dikurang berat akhir kering tanur serbuk dibagi berat akhir kering tanur serbuk dikali 100%. Kemudian kita masuk pada polipropilin. Limbah plastik ini dari air mineral yang diambil dari limbah plastik air gelas, minuman kemasan yang dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian limbah plastik disebut dicacah hingga ukuran limbah plastik tersebut menjadi kecil dengan ukuran 5 mm x 5 mm atau ukurannya relatif seragam. Kemudian itu pada polipropilin, biji plastik didatangkan dari pabrik pembuatan plastik dan siap untuk dipakai dalam bentuk butiran atau granula, di mana jenis polietilena yang dipakai yaitu Laudens. Yang kedua, pembuatan teman plastik. Yang pertama itu kita masuk dalam perhitungan bahan baku, terdapat perlakuan A sampai E. Untuk perlakuan A, untuk plastik PP 100% dan PE 0%. Untuk perlakuan B, untuk plastik PP 75%, plastik PE 25%. Perlakuan C, plastik PP dan PE sama 50%. Perlakuan D, plastik PP 25%, plastik PE 75%. Perlakuan E, plastik PP 0%, plastik PE 100%. Kerapatan papan plastik diinginkan yaitu 0,7 gram cm kubik. Jumlah bahan yang diperlukan untuk membuat satu papan dapat dihitung dengan rumus untuk mencari berat papan, yaitu volume dikali kerapatan, kemudian berat plastik ditambah berat serbuk kering tanur. Dapat dilihat di bawah ini perhitungan komposisi pembuatan papan plastik serbuk kayu sengon dari kemasan air PP dan biji plastik PE sebagai berikut. Rasio plastik serbuk 70% dibagi 30%. Panjang cetakan papan 30 cm, lebar cetakan 30 cm, tebal cetakan 0,6 cm. Perhitungan volume papan plastik P kali L kali T, yaitu 32 dikali 32 dikali 0,0 cm menghasilkan 614,4 cm kubik. Untuk kerapatan papan 0,7 gram cm kubik. Kadar air serbuk sengon 13%. Berat papan plastik volume dikali kerapatan yaitu 614,4 cm kubik dikali 0,7 cm kubik menghasilkan 430,08 gram. Untuk kebutuhan serbuk kayu sengon untuk satu lembar papan plastik, yaitu berat serbuk kering tanur 30% dikali berat papan plastik, yaitu 30% dikali 430,8 gram menghasilkan 129,2024 gram.
Untuk berat serbuk kering udara 1 ditambah 0,13 dikali 129,024 gram menghasilkan 145,797 gram. B. Kebutuhan plastik untuk 1 lembar papan plastik yaitu berat plastik PP dan PE 70% dikali berat papan plastik yaitu 70% dikali 430,08 gram menghasilkan 301,056. Untuk perlakuan A, berat plastik PP 100% yaitu dikali berat plastik menghasilkan 301,0,5. Untuk berat plastik PE 0% yaitu hasilnya 0. Dan untuk perlakuan B, C, D itu rumusnya sama dan hasilnya berbeda-beda untuk setiap persennya. Kemudian masuk pada tabel jumlah bahan yang akan dipakai dalam pembuatan papan plastik. Dapat dilihat pada tabel berikut. Perlakuan A sampai E. Untuk plastik 70% dapat dilihat plastik PP dan plastik PE-nya. Kemudian serbuk sengon 30%. Dapat dilihat hasilnya. Kemudian untuk pencampuran, setelah bahan baku ditimbang lalu dilakukan pencampuran plastik terhadap serbuk sengon dengan cara membuat lapisan sebanyak 5 lapisan. Papan plastik yang akan dibuat 32 dikali 32 dikali 0,6 cm dengan rasio plastik dan serbuk sebesar 70% dibanding 30% yang kemudian dikempa dengan suhu sebesar 150 derajat Celcius dan diberi dengan tekanan sebesar 30 bar selama 20 menit. Kemudian dilakukan pencetakan dan pengempaan. Setelah itu masuk pada pengkondisian. Setelah dipres, kemudian lembaran itu dikondisikan pada suhu kamar dan diberi pemberat selama 1 hari dan agar menghindari lengkungan dan springback. Setelah itu masukkan dalam suhu kamar kurang lebih 1 minggu untuk menyeragamkan kadar air papan dan melepaskan tegangan sisa yang terdapat pada lembaran karena pengepresan. Kemudian kita masuk pada pemotongan mengikuti standar UJIS A5908/2003. Kemudian di sini dapat dilihat contoh dari pemotongannya. Untuk A itu contoh uji MUE dan MOR. Untuk B contoh uji penyerapan air dan pengembangan tebal. Untuk C contoh uji kerapatan dan kadar air. Untuk D contoh uji keteguhan tarik tegak lurus permukaan papan. Kemudian masuk pada pengujian sifat fisika, yaitu yang pertama kerapatan dengan rumus massa normal contoh uji dibagi volume normal contoh untuk mencari kerapatan normal papan. Untuk kemudian kadar air dengan rumus berat normal awal contoh uji dikurang berat akhir kering contoh uji dibagi berat akhir kering contoh uji dikali 100%. Kemudian untuk pengembangan tebal itu tebal contoh uji setelah direndam dikurang tebal contoh uji sebelum direndam dibagi tebal contoh uji sebelum direndam dikali 100%. Untuk penyerapan air, massa contoh uji sebelum direndam dikurang massa contoh uji setelah direndam kemudian dibagi contoh uji setelah direndam kemudian dikali 100%. Untuk pengujian sifat mekanika, modulus elastisitas dan keteguhan patah dapat dilihat dari rumus MOE alpha F dikali L kubik dibagi 4 dikali alpha F dikali B dikali A kubik. Kemudian rumus keteguhan patah yaitu MOR 3 dikali F max dikali L dibagi 2 dikali B dikali A kuadrat. Untuk keteguhan tarik tegak lurus permukaan papan dapat dihitung dengan rumus IBS yaitu F max dibagi A. Pengolahan data. Pengolahan ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan, 5 kali ulangan. Perlakuan komposisi papan plastik campuran plastik limbah PP dan biji plastik PE dari serbuk kayu sengon sebagai berikut. Untuk A 100% PP, 0% PE. Untuk B 75% PP, 20% PE. C 50% dan PE 50%. D 25% untuk PP, 75% untuk PE. Untuk E PP 0%, untuk PE 100%. Masuk pada model umum matematika yang digunakan yaitu untuk mencari nilai pengamatan dari perlakuan yaitu dengan nilai rata-rata populasi ditambah efek akibat pengaruh perlakuan ditambah efek kesalahan percobaan. Kemudian untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh perlakuan terhadap sifat-sifat papan plastik yang dihasilkan dilakukan analisis sidik ragam ANOVA. Pada tabel 5 berikut dapat dilihat apabila analisis sidik ragam ANOVA menunjukkan hasil yang berpengaruh signifikan
F lebih besar daripada F tabel, maka dilakukan uji lanjutan dengan uji LSD least significant difference untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan dan penentuan yang terbaik dengan rumus sebagai berikut. Menurut Stell and Torres 1960 dalam Lolo 2016, LSD T-tabel, akar 2 kuadran rataan galat dibagi banyaknya ulangan. Hasil dan pembahasan sifat fisika wood plastik komposit. Pengujian sifat papan plastik meliputi kadar air, kerapatan, penyerapan air, dan pengembangan tebal. Nilai rataan hasil pengujian fisika dapat dilihat pada tabel berikut. Analisa keragaman nilai kerapatan depan plastik. Kerapatan depan plastik yang diharapkan adalah 0,7 gram cm kubik. Dari hasil pengujian kerapatan, diketahui bahwa nilai kerapatannya berkisaran 0,80 hingga 0,85. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang diberikan terhadap kerapatan depan plastik yang dihasilkan, maka dilakukan analisis keragaman acak lengkap di tabel berikut. Dilihat pada kolom, nilai kerapatan tertinggi yaitu terdapat pada perlakuan E dan yang terendah yaitu pada perlakuan A. Untuk lebih jelasnya dalam memahami hasil dan pembahasan dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. Pada tabel analisis keragaman nilai kadar air papan plastik menunjukkan bahwa perlakuan perbandingan komposisi papan plastik PP dan PE berpengaruh sangat signifikan terhadap kadar air papan plastik yang dihasilkan. Hasil uji LSD menunjukkan bahwa perlakuan A, B, C, D, E dan sebaliknya signifikan. Pada kolom kadar air dapat dilihat semakin sedikit rasio plastik PE yang dipakai dibandingkan plastik PP, maka semakin tinggi kadar air papan plastik yang dihasilkan. Karena ukuran plastik PE relatif lebih besar, padat dan titik leleh PE yang lebih rendah. Pada tabel analisis keragaman menunjukkan bahwa papan plastik dari serbuk xenon berdasarkan plastik PP dan plastik PE berpengaruh sangat signifikan terhadap sifat penyerapan air papan plastik. Pada uji LSD menunjukkan bahwa semua perlakuan menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan terhadap semua perlakuan kecuali pada perlakuan A terhadap C, D, dan E menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Juga terhadap perlakuan B terhadap perlakuan E menunjukkan hasil yang signifikan. Pada kolom nilai rata-rata penyerapan air papan plastik dapat dilihat jika rasio plastik PE dalam campuran pembuatan papan plastik lebih banyak daripada rasio plastik PP, maka tingkat penyerapan air akan semakin menurun karena plastik PE menutupi setiap permukaan serbuk dengan lebih baik. Pada pengembangan tebal, perlakuan perbandingan komposisi plastik PP dan PE memberikan hasil tidak signifikan terhadap nilai pengembangan tebal yang dihasilkan, maka tidak perlu dilakukan uji least significant. Kemudian dari hasil pengujian pengembangan tebal papan plastik yang dihasilkan setelah perendaman selama 24 jam diperoleh data bahwa nilai rataan pengembangan tebal tertinggi dihasilkan pada perlakuan A 5,67%, sedangkan nilai rataan pengembangan tebal yang terkecil pada perlakuan E yaitu 2,67%. B. Sifat mekanika papan plastik. Nilai rataan hasil pengujian sifat mekanika papan plastik menunjukkan sifat elastisitas suatu material termasuk papan plastik atau ukuran ketahanan papan untuk mempertahankan bentuk yang berhubungan dengan kekuatan papan. Pada tabel analisis keragaman pada nilai modulus elastisitas menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh sangat signifikan terhadap modulus elastisitas papan plastik yang dihasilkan. Untuk hasil uji LSD menunjukkan bahwa semua perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap perlakuan lainnya kecuali perlakuan A terhadap B dan perlakuan B terhadap E menunjukkan perbedaan yang signifikan, sedangkan perlakuan A terhadap C, D, E menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Nilai pengujian modulus elastisitas papan plastik yang dihasilkan menunjukkan bahwa rasio campuran plastik PP dan PE mempengaruhi nilai modulus elastisitas papan plastik. Pada tabel analisis keragaman nilai keteguhan patah papan plastik berpengaruh sangat signifikan terhadap modulus elastisitas papan plastik yang dihasilkan. Pada hasil uji LSD menunjukkan bahwa semua perlakuan menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan terhadap perlakuan lainnya kecuali A terhadap B, perlakuan C terhadap E,
menunjukkan perbedaan signifikan, sedangkan B terhadap C dan C terhadap D dan E tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pada kolom nilai rata-rata MOR menunjukkan bahwa perbandingan rasio campuran plastik PE dan plastik PP mempengaruhi nilai keteguhan patah papan. Untuk tabel hasil perhitungan analisis keragaman pada nilai keteguhan tarik tegak lurus papan plastik menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh sangat signifikan terhadap nilai yang pada tabel uji LSD menunjukkan bahwa perlakuan A terhadap B dan C tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pada perlakuan A terhadap D menunjukkan perbedaan yang signifikan, sedangkan perlakuan A terhadap E menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Pada perlakuan B terhadap perlakuan C dan D menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kolom IBS terlihat bahwa semakin banyak komposisi plastik PE, maka nilai IBS papan plastik semakin meningkat. Karena pada papan yang memiliki komposisi plastik PE lebih banyak, ikatan antara plastik dengan serbu kayu lebih kuat dibandingkan dengan papan yang memiliki komposisi plastik PE lebih sedikit. Untuk lebih jelasnya dalam memahami hasil dan pembahasan dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. Dari perlakuan papan A sampai E dapat dilihat perbedaannya. Kesimpulan 1. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa perlakuan terbaik kerapatan rataan tertinggi pada perlakuan E 0,85 gram meter kubik, kadar air rataan terendah pada perlakuan E 11,15%, penyerapan air rataan terendah pada perlakuan E 13,87%, pengembangan tebal rataan terendah terdapat pada perlakuan E 2,67%, IBS rataan tertinggi terdapat pada perlakuan E 0,21 Newton mm. Kemudian 2. Komposisi campuran papan WPC atau papan plastik lebih baik adalah pada perlakuan C yaitu 50/50%. Kemudian 3. Analis keragaman ANOVA menunjukkan bahwa perlakuan campuran plastik PP dan plastik PE tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai kerapatan dan pengembangan tebal, tetapi berpengaruh signifikan terhadap nilai kadar air, penyerapan air, MOE, MOR, dan IBS. Kemudian yang keempat, sebagian besar dari hasil pengujian kualitas papan wood plastik komposit memenuhi standar SNI 93-2105 1996 dan JIS A5908 2003 kecuali nilai MOE dan IBS perlakuan A dan B. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton dan mohon maaf karena sudah banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penyebutan